Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami lewat Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Ketika Ketaatan Diuji, dari Bilangan 20 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara-saudara, ketaatan adalah hal terpenting dalam kehidupan orang percaya tanpa terkecuali. Tanpa ketaatan, hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal dalam Ibrani 2 ayat 2. Bahkan Tuhan Yesus dengan keras berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Dalam Matius 7 ayat 21. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan tanpa ketaatan adalah sia-sia dan selalu ada dampak atau konsekuensi dari setiap ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nas yang kita baca pagi ini merupakan bagian dari perikop dosa Musa dan Harun. Perikop ini bercerita mengenai Musa yang menghadapi umat Israel yang selalu bersungut-sungut untuk meminta air. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada gunung batu agar air keluar, tetapi Musa malah memukul batu itu 2 kali. Inilah respon Musa yang kurang tepat dan membuat dia mendapat hukuman Allah bahwa dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Bagaimanapun, Musa adalah seorang manusia biasa yang punya kelemahan dan kekurangan. Ketika terus-menerus diserang dengan omelan dan selalu dipersalahkan oleh bangsa Israel, Musa pun tidak tahan. Namun, Musa mengambil sikap yang benar, yaitu datang kepada Tuhan dan berdoa. Maka Tuhan pun memberikan perintah kepada Musa dan Harun, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Perintah Tuhan adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Karena itu kita harus belajar untuk mendengarnya dengan baik supaya kita mengerti maksud Tuhan dan kita tidak salah melakukannya. Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata-kata kepada bukit batu itu, tetapi Musa malah memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Memang air tetap keluar dari bukit batu itu, namun jelas bahwa Musa tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ketidaktaatan dan ini adalah sebuah kegagalan. Kegagalan bukan hanya terjadi pada saat apa yang kita kerjakan, usahakan itu tidak membuahkan hasil. Justru kegagalan kita adalah pada waktu kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, namun lebih memilih untuk melakukan sesuai dengan selera atau keinginan kita sendiri. Hati jika diisi dengan hal yang jahat, maka yang keluar adalah yang jahat. Ketika bangsa Israel marah kepada Musa dan bersungut-sungut, Musa menyimpan semuanya dalam hati dan menjadi marah serta sakit hati, sehingga pada akhirnya dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebaliknya adalah jika hati diisi dengan hal yang baik, maka yang keluar juga merupakan hal-hal yang baik. Mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan agar dari situ terpancar kehidupan. Karena itu, tetaplah setia dan taat kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan agar hidup kita tidak mengalami murka Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk lebih taat kepada Tuhan, menjaga hati kami, sikap kami di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.